Shalom, nama saya Jeremy Nugraha, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama adalah Konferensi Asia Afrika, yaitu yang pertama konferensi yang diikuti oleh negara-negara Asia dan AS Afrika. 6 negara dari Afrika dan 23 dari Asia, dengan total 1.500 delegasi. Kemudian yang kedua, konferensi ini dipelopori oleh perwakilan dari Indonesia, yaitu Ali Sastromijojo. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KA pada tahun 1955 di Bandung. Kemudian yang keempat, KA menghasilkan Desa Sila Bandung. Kemudian ini adalah dampak konferensi. Yang pertama adalah menghidupkan semangat patriotik negara-negara Asia Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Kemudian yang kedua, mengembangkan semangat solidaritas negara Asia Afrika dalam menghadapi masalah regional dan internasional. Kemudian yang ketiga adalah gerakan non-blok, yaitu bersifat netral dan tidak memihak pihak blok barat maupun blok timur. Kemudian GNB dilatar belakangi oleh kekhawatiran pemimpin negara Indonesia yang tidak memihak manapun. Kemudian yang ketiga adalah peran dalam GNB. Salah satu pendiri GNB yaitu Pak Soekarno, penyelenggara KTT X GNB ke-10 pada 1-7 September adalah 1922 dan diketuai oleh Pak Soeharto. Kemudian dalam misi Garuda adalah pengiriman pasukan militer pada Konga untuk membantu menyelesaikan di berbagai wilayah atas perintah peran Indonesia, mengirimkan kontingen Garuda atau Konga ke berbagai negara berkonflik untuk ikut melaksanakan keterlibatan Indonesia. Kemudian adalah ASEAN, adalah organisasi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan ASEAN yaitu adalah untuk meningkatkan kerjasama, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Peran Indonesia yang kelima adalah peran Indonesia dalam ASEAN, yaitu sebagai salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Kemudian sebagai negara yang membentuk komunitas keamanan. Kemudian yang ketiga sebagai negara yang memberikan fasilitas kepada pengungsi. Kemudian yang keempat adalah sebagai negara tempat KTT ASEAN pertama. Kemudian yang kelima sebagai perantara perundingan damai. Kemudian adalah Jakarta International Meeting. Diawali pada 1978 adanya konflik antara Kamboja dan Vietnam. Karena konflik tersebut dianggap berbahaya bagi negara di Asia Tenggara, maka diadakan pertemuan ASEAN di Jakarta pada tahun 1988 dan 1989. Kemudian peran Indonesia dalam JIM. Yang pertama adalah sebagai mediator antara Kamboja dan Vietnam, yang kemudian yang kedua sebagai tempat diadakannya JIM. Kemudian adalah organisasi konferensi Islam, adalah organisasi yang menaungi negara-negara Islam di Indonesia. OKI dibentuk setelah para pemimpin dari sejumlah negara Islam menyelenggarakan konferensi di Rabat dan diadakan pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Indonesia tergabung dalam OKI bukan karena Indonesia adalah negara Islam, tetapi karena Indonesia mayoritas agama Islam. Indonesia diakui sebagai partisipasi aktif dan memberikan kontribusi dalam OKI. Kemudian peran Indonesia dalam OKI. 1. Indonesia menjadi ketua Komite of Six yang bertugas untuk menyelesaikan konflik etnik Muslim Karo di Filipina. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi penyelenggara konferensi tingkat menteri. Ya, berikut adalah penjelasan saya tentang peran Indonesia dalam di negara-negara ASEAN. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan saya yang kurang berkenan di hati Miss. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.